Baik, selamat pagi Bu Hanawati. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat. Sehat ya. Wah, kemarin kabar baik ya, sudah lulus. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, baik Bu, Ibu kan akan rencana akan melakukan proses pembelajaran gitu ya. Betul. Ya. Jadi tujuan kita pada kegiatan ini adalah saya akan melakukan diskusi pra-observasi kepada Ibu. Jadi sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran, boleh ya saya bertanya-tanya sedikit? Silakan. Baik ya. Baik Bu, ada pun yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa tujuan dari proses pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Jadi pada kegiatan pembelajaran nanti saya akan mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila, di mana materinya adalah mengenai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi melalui pembelajaran ini saya mengharapkan siswa dapat memahami norma yang berlaku di masyarakat, kemudian mengidentifikasi berbagai macam norma yang berlaku di masyarakat, dan yang paling penting ya Bu, bagaimana siswa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya rasa tujuan yang sangat baik sekali untuk dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu dari tujuan yang ingin Ibu capai nanti di proses pembelajaran, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap peserta didik Ibu? Jadi untuk melatih daya pikir, analisis saya dalam kegiatan pembelajaran nanti, saya akan menyajikan sebuah konten studi kasus. Di mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi kasus-kasus apa yang terjadi di dalam video tersebut dan mengetahui pelanggaran norma apa yang terjadi serta memberikan solusi apabila sudah terjadi pelanggaran dan mengetahui dampaknya bagi diri maupun orang sekitarnya. Ya, berarti ini siswa diminta untuk mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa begitu ya Bu, kemudian mereka bisa memberikan solusi kira-kira apa yang bisa mereka berikan solusi terhadap kasus yang terjadi. Kemudian kira-kira strategi apa yang Ibu bisa lakukan nantinya sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai? Jadi ya Bu, mengingat anak-anak peserta didik dilahirkan dengan kodratnya sebagai siswa yang unik, memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi di sini saya akan menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi melalui metode ceramah, kemudian juga mengajak siswa mungkin untuk bernyanyi tentang materi tersebut, dan yang paling menarik adalah menyajikan sebuah animasi yang isinya adalah studi kasus. Ya, berarti dengan strategi menampilkan konten yang menarik mungkin ya, berupa video animasi, mungkin bisa menarik siswa begitu ya Bu ya. Baik. Kalau boleh tahu model pembelajaran yang Ibu gunakan nanti di proses pembelajaran? Modelnya adalah PBL. Ya, proses based learning ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira kalau boleh tahu kapan pelaksanaannya? Jadi kan saya dalam rancangan saya ini Bu ya, kegiatan pendidikan Pancasila. Jadi sesuai jadwal roster mingguan yang berlaku. Ya, berarti hari ini kan observasi berarti lusa ya. Kalau dilihat rosternya berarti hari Jumat ya Bu ya. Betul sekali Bu. Baik Bu,
pelaksanaannya di kelas berapa? Di kelas 5. Kelas 5 ya. Oh, sesuai perwalian. Ya. Ya baik Bu, mendengarkan apa yang ingin Ibu capai di tujuan pembelajaran, kemudian strategi apa yang Ibu bisa terapkan untuk mencapai tujuan pelajaran tersebut. Saya berharap semoga apa yang Ibu rencanakan nantinya bisa berjalan sesuai rencana Ibu. Dan kita bisa berjumpa lagi di kegiatan observasi untuk menindaklanjuti kegiatan Ibu. Bisa ya Bu ya? Insya Allah, terima kasih Bu. Semoga apa yang kita inginkan sesuai harapan dan anak-anak bisa bekerja sama dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. Ya baik Bu, untuk kegiatan praobservasi kita cukup di sini, nanti kita lanjut di kegiatan observasi. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berkumpul lagi di tempat ini. Anak-anak sudah siap belajar? Siap. Semua persiapan pembelajarannya, baik buku, peralatan lain seperti pensil, pulpen, sudah disiapkan di atas meja? Sudah. Ya, bagus. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, memahami bahwa norma adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengenal berbagai jenis norma yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir adalah menerapkan norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan. Anak-anak, pernahkah kalian membayangkan apabila tidak ada aturan di muka bumi ini? Masyarakat akan hidup semena-mena. Masyarakat akan hidup semena-mena. Jadi manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala diberikan pikiran, akal sehat, bakat. Manusia pula diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaati aturan. Untuk menaati aturan berlaku. Jadi di dalam aturan itu ada dalam aturan itu disebut dengan norma. Norma itu ada terbagi menjadi 4. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kemasyarakatan, dan norma kemusapanan, dan norma hukum. Jadi aturan itulah yang mengatur kita sehingga kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama umat manusia. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan video berikut ya. Pendidikan Pancasila atau disebut PPKN yang mana? Nah, kali ini kita akan belajar di bab 2 yaitu norma dalam kehidupanku. Nah, ini untuk kelas 5 ya anak, kelas 5 berbeda. Sekarang apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, kita saja mulai pembahasannya. Lalu kita mulai baik ya anak, dengan anak. Semakin paham dan semakin mengerti di bab 2 ini, yaitu norma dalam kehidupanku. Yuk, kita sesama jalan. Kepada Anda semua, untuk memahami makna norma dalam kehidupanku, yuk kita bahas secara bersama-sama. Anak-anak semua, yuk kita mulai makna norma dalam kehidupan. Anak-anak, tahukah kalian, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur sangat menjunjung tinggi norma
ini adalah norma. Jadi norma ini merupakan patokannya atau pedoman dalam berperilaku. Misalnya kita mau ngapain, kita harus berdasarkan norma yang ada. Nah, norma dapat digunakan di berbagai tempat anak-anak dan kemana saja Kak. Nah, norma ini bisa digunakan di berbagai tempat, khususnya saat kalian ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, dengan adanya norma, kehidupan akan lebih teratur.
ada aturan yang dibuat oleh bapak ibu guru atau siapapun yang berada di sekolah, kalian wajib mematuhi. Misalnya memakai ketentuan seragam sesuai dengan harinya. Tidak boleh misalnya hari Senin harusnya baju merah putih, kalian pakai baju tidak boleh nyatakan, jadi harus mematuhi peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, menyeberang jalan pandang melalui zebra cross. Nah, kalau kalian zebra cross, nah jika kalian pernah lihat jalan dan jalan itu ada lorong itu anak-anak, kita berdirikan nah itu yang namanya zebra cross. Nah, ada semua, kita sudah sampai di akhir menutup video pembelajaran kita kali ini. Videonya selesai ya. Jadi untuk tetap menambah semangat kita dalam melanjutkan kegiatan pembelajaran, mari kita tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Ya, anak-anak sudah menyaksikan video tentang norma. Apa itu norma dan 4 norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ada yang mau bertanya? Anak-anak, ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah disaksikan tadi? Kalau tidak ada yang bertanya, maka ibu yang akan bertanya. Siap? Siap. Ya. Jadi supaya lebih tertib, ibu mau ya setiap yang mau menjawab angkat tangannya. Jadi yang lebih dulu angkat tangan, itulah yang akan ditunjuk. Siap? Siap. Nah, apa yang dimaksud dengan norma angkat tangan? Ya, Renal ya. Dulu Renal, silakan. Norma apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah seperangkat aturan yang mengikat masyarakat. Seperangkat aturan yang mengikat masyarakat. Jawabannya sangat bagus, tepuk tangan. Pintar. Ada yang mau menambahkan? Ya, Afli silakan. Norma adalah seperangkat aturan yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Seperangkat aturan yang menjadi pedoman hidup bagi perilaku manusia. Jawabannya sangat bagus, luar biasa. Kita sudah pintar semua. Nah, selanjutnya angkat tangan ya. Ada berapa norma yang berlaku di dalam masyarakat? Sebutkan. Sebutkan saja ya. Saya. Zafran, silakan. Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Jawaban yang sangat luar biasa. Saya. Tadi kan teman-teman kalian sudah menyebutkan tentang norma dan berapa norma yang berlaku di masyarakat. Sekarang ibu mau bertanya. Apa yang dimaksud dengan norma agama? Resti Anistia silakan. Norma agama adalah seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci. Seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci. Jawaban yang sangat luar biasa. Perbukakan semuanya. Ya. Ada yang bisa bantu ibu memberikan dua contoh norma agama. Yang lainnya ini kenapa masih pada diam? Dua contoh norma agama. Rena, silakan. Pertama, mengenai yang orang lain. Bagus. Yang kedua, jangan hilang ketika saat beribadah. Bagaimana jawabannya? Betul. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, jika Renal sudah menyebutkan
dua contoh norma agama, maka ibu akan meminta yang lain bantu ibu menyebutkan dua contoh pelanggaran norma agama. Pelanggarannya, jika kita melakukan itu artinya kita melanggar aturan dari Tuhan, aturan yang ada dalam kitab suci. Ya. Coba ahli ya. Ya semuanya ibu senang ini, semuanya sudah pada semuanya. Silakan ahli. Ya, contoh yang melanggar norma agama. Melakukan ibadah tidak teratur. Jawaban yang bagus sekali, apalagi dua kan. Bila kita melakukan itu, maka kita mengusik Tuhan, membuat Tuhan marah kepada kita. Tadi yang pertama apa contohnya? Tidak melaksanakan ibadah yang teratur. Yang kedua, mengganggu agama orang lain. Jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian, coba bantu ibu jelaskan apa itu norma kesopanan. Zafran, silakan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari tata cara hidup masyarakat. Norma yang bersumber dari tata cara hidup Masyarakat. bermasyarakat. Ya, jawaban yang sangat luar biasa. Dengarkan saya. Jika Zafran sudah menjelaskan tentang norma apa tadi? Kesopanan. Ibu minta berikan contoh norma kesopanan. Hai, Ibu ilustrasikan. Ya, contohnya norma kesopanan. Jika ada orang tua yang sedang duduk, kita harus menghormati seperti mengucapkan salam. Lagi. Jika kita melihat guru, kita harus menghormati guru. Jawaban yang sangat bagus, tenang ya. Jawaban yang susah tadi. Hormati guru dan hormati yang lebih tua. Kemudian norma kesusilaan. Ibu penasaran dengan Jasya? Jasya silakan jelaskan apa itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Jawaban yang sangat bagus. Sangat luar biasa. Anak-anak ibu sudah pintar semua. Kemudian berikan ibu contoh pelanggarannya. Contoh pelanggarannya. Bagaimana sih? Ada siap? Seperti mencuri, Apa lagi? melakukan yang tidak sunnah. Sangat bagus. Anak-anak ibu sudah pintar semua. Jawaban yang diberikan sudah sangat bagus. Ya. Jadi ada 4 norma. Aturan norma itu adalah aturan yang mengatur perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada norma agama yang bersumber dari Kitab suci. kitab suci. Ada norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani. Ada norma kesopanan yang bersumber dari Tata cara hidup masyarakat. tata cara hidup bermasyarakat, dan ada norma hukum yang sifatnya mengikat, memaksa, harus jika tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi. Tapi dan ada solusinya, jalan keluarnya.
kalau misalnya saya ini buat kita. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Coba dekat-dekat sini supaya tidak terkenal layar. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kerja kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dan hasil diskusi kelompok kami. Silakan dibaca. Video terlambat sekolah. Agar kita dapat hidup sesama umat manusia. Yang lainnya perhatikan ya, sebentar. Aku akan meminta kalian memberikan tanggapan. Saat malam hari, Tono bermain HP sampai larut malam. Pada saat pagi, Tono bertidur sampai jam 7. Setelah itu, jamnya berbunyi lalu Tono terbangun. Lalu ia segera bersiap untuk pergi ke sekolah. Saat di perjalanan siang mampir ke rumah Jono dan membantu Tono. Jono memakai sepeda motor. Saat di perjalanan, Tono menemukan sepeda motornya. Hingga saat yang merah, Tono membawa lampu merah dan ditilang oleh polisi. Setelah itu, mereka pergi ke sekolah. Saat tiba di sekolah, satpam pergi buka gerbang. Lalu Tono dan Jono berlari ke arah pintu gerbang. Setelah itu, Tono berlari lalu terbiasa. Lalu tangannya terkena sakit. Lalu Tono dan Jono dihukum hormat bendera sampai dan istirahat. Coba diperbesar sedikit suaranya supaya temannya yang lain jelas mendengar. Dari cerita di atas, norma yang dihilangkan oleh Tono dan Jono adalah norma hukum dan norma kesopanan. Dampak pelanggaran norma tersebut adalah terkena sanksi berupa ditilang polisi. Kesimpulan kami adalah bahwa tidak ada orang yang menghapus lampu merah akan tidak ditilang polisi. Dapat kami presentasikan. Bila kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok lain menanggapi. Dari hasil presentasi yang tadi, silakan bertanya atau memberikan tanggapan. Kelompok 3 sangat bagus, tapi suaranya masih keras. Terus materi yang di dalamnya yang disampaikan sangat ya. Kelompok 1, nah, kelompok 2 ya. Coba berikan tanggapannya. Penjelasan dari kelompok 2 sudah bagus. Cuma yang menjelaskan suaranya agak lebih keras lagi. Diperbesar lagi. Jadi ke kelompok 2, kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi tanggapan dari kelompok 1 tadi, kelompok 2 dan kelompok 3 bahwa penampilan kelompok 1 sudah bagus, hanya bermasalah di suara, volume suara. Jadi menurut ibu juga dari penampilan dari kelompok 1 tadi sudah bagus, sudah memahami materi, penjelasannya juga sudah jelas. Tinggal caranya mempresentasikan ini yang masih kaku, ya. Tapi penampilannya cukup bagus, luar biasa. Kelompok 2 silakan. Ya. Tinggal dipasangkan. Jadi pasangkan, tinggal kamu sambungkan dengan
garis yang tepat. Contoh normanya, nah cari mana nama papanya. Bagaimana anak-anak? Paham? Silakan. Bagaimana perasaan ini? Senang saja atau senang sekali? Senang sekali ya. Apa yang menarik dari kegiatan pembelajaran hari ini? Norma. Iya. Mengapa norma itu menarik? Karena kita sudah mengetahui bahwa norma itu ternyata itulah yang mengatur pedoman Hidup manusia. manusia. Nah, karena kita sudah mengetahui tentang fungsi norma itu, anak-anak, apakah kalian sudah bisa menerapkannya di rumah? Bisa. Sudah bisa mengikuti aturan yang dibuat dimanapun berada? Bisa. Jadi, ibu tidak mau dengar lagi ada yang sengaja melakukan pelanggaran norma. Ya, anak-anak? Bu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan pimpin doa pulang. Ya, habis dia silakan. Hai teman-teman, sudah siap? Siap. Sudah kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Allahumma aisyaudana bima alamtanahu fadudu ilaina inna hajarina ilaihi wa la tuzina anhu birahmatika ya arhamar rahimin. Atina ya Allah, sesungguhnya kami telah memikirkan ilmu yang telah Engkau berikan kepadaku dan menjalankan ilmu tersebut. Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang maha kuasa. Pembelajaran kita berakhir dan ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya. Kemarin ibu sudah melakukan proses pembelajaran ya. Dan betul sekali dengan saya kesempatan untuk observasi itu. Nah, sekarang kita lanjut ke diskusi masalah observasi. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah baik. Jelaskan ya. Karena semangat mungkin mau bertemu dengan guru. Baik Bu, bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan proses pembelajaran? Saya merasa senang, sangat puas karena apa yang ingin saya sampaikan tersampaikan dengan baik menurut saya. Apakah yang Ibu rencanakan itu sudah berjalan dengan baik pada proses pembelajaran ini? Menurut saya semua yang saya rencanakan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, kita dengan hasil kinerja siswa. Saat saya meminta mereka mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, masing-masing kelompok mampu tampil dengan baik dan menjelaskan isi materi yang dimaksud dengan lancar. Berarti siswa sudah mampu membuat laporan dari hasil proses dari hasil pembelajaran yang mereka lakukan itu ya? Tepatnya begitu ya. Apakah dari proses itu
semua sudah baik? Ya, menurut saya semua sudah baik. Ada salah satu mungkin kelompok yang perlu sedikit lagi pembenahan. Tapi kita kembali bahwa siswa itu memiliki kebutuhan belajar yang unik, diferensiasi. Mungkin cara penerapannya juga berbeda dalam hal pembuatan laporan. Mungkin dia tidak mahir di bidang itu. Dari proses belajar itu apa yang ibu pelajari dari metode yang diterapkan kemarin itu, dan bagaimana reaksi peserta ini terhadap metode proses belajar? Jadi kemarin kan saya menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi, kemudian juga menampilkan sebuah studi kasus. Jadi menurut saya Bagaimana apakah metode yang ibu gunakan tersebut dari Jadi metode yang saya gunakan, saya melihat ekspresi siswa sangat menikmati. Terutama ketika mereka melihat sebuah video yang saya tayangkan, jadi di samping mereka dapat ilmunya, ya mereka juga menikmati sebagai sebuah hiburan. Jadi apakah misalnya bagaimana hasil pembelajaran ini yang ibu praktikkan kemarin, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ibu harapkan sebelumnya, tujuan pembelajaran yang ibu rencanakan sebelumnya? Tujuan pelajaran yang ingin saya capaikan terfokus sebenarnya hanya saya ingin mereka memahami apa itu normal dan macam-macam normal, kemudian bagaimana mereka menerapkannya nanti. Dan alhamdulillah semuanya tercapai dengan baik. Indikator yang ingin saya capai tercapai. Kecuali mungkin penerapan kan kita belum mengetahui, karena itu merupakan berupa tindak lanjut di luar dari kegiatan pembelajaran ini, apa yang mereka lakukan di lapangan baik di sekolah maupun di rumah. Jadi saya hanya mengharapkan itu materi apa yang didapatkan anak-anak, apa yang saya sampaikan pada saat kegiatan pembelajaran, supaya penekanannya di situ ditindaklanjuti, dilaksanakan, diimplementasikan. Kemudian dari proses pembelajaran kemarin, tindakan apa yang bisa ibu lakukan selanjutnya di proses pembelajaran? Mungkin ada yang kiri, yang kurang baik, yang belum ya, yang kurang baik dari tindakan yang Jadi kemarin setelah saya merefleksi diri, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin menurut saya sudah berdiferensiasi, sudah juga mengintegrasikan pengelolaan sosial emosional. Ya, menurut saya yang perlu saya kembangkan bagaimana lagi menciptakan sebuah kegiatan pembelajaran yang bervariasi, misalnya menciptakan permainan edukatif seperti mungkin permainan game, itu yang belum saya terapkan.